Desa Karangjati terletak jauh di pelosok, tersembunyi di balik perbukitan berkabut dan hutan-hutan rimba yang lebat. Jalan masuknya hanya satu, berupa tanah berbatu yang kerap tertutup lumpur saat hujan turun. Penduduknya jarang keluar desa, dan orang luar pun hampir tak pernah singgah, kecuali mereka yang tersesat atau punya urusan penting. Di tengah keheningan dan kesederhanaan desa itu, terdapat satu aturan tak tertulis yang selalu dijaga dengan ketat. Jangan pernah mendekati hutan Banyu Peteng saat malam tiba, apalagi jika mendengar suara tangisan bayi dari dalamnya. Konon, itu bukan suara anak manusia. Sari, seorang bidan muda dari kota, baru saja pindah ke Karangjati bersama suaminya, Andi, seorang guru SD yang ditempatkan di sekolah desa. Mereka datang dengan harapan hidup tenang dan mengabdi di tempat yang membutuhkan. Awalnya, semuanya tampak normal. Warga bersikap ramah, udara sejuk, dan pekerjaan tak terlalu berat. Namun, hanya dalam beberapa minggu, Sari mulai merasakan keganjilan. Ia sering mendapat panggilan darurat untuk membantu persalinan pada tengah malam, selalu di rumah-rumah terpencil di pinggiran desa. Yang aneh, setelah proses melahirkan, bayi yang dibantunya lahir tak pernah terlihat lagi. Tak ada tangisan, tak ada upacara. Suatu malam, Sari menerima panggilan dari seorang lelaki tua yang mengetuk pintu rumahnya tergesa-gesa. Ia mengatakan istrinya, Mira, akan segera melahirkan dan butuh bantuan. Tanpa pikir panjang, Sari mengambil perlengkapan medisnya dan mengikuti lelaki itu menembus kabut malam. Mereka berjalan kaki ke arah utara desa, ke sebuah rumah tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Rumah itu jauh dari pemukiman warga lain, dan sesampainya di sana, Sari langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di dalam rumah, suasananya redup, lampu minyak berkedip-kedip, dan dinding-dinding dipenuhi kain putih seperti tirai yang digantung tak beraturan. Mira, perempuan yang akan melahirkan, tampak ketakutan namun pasrah. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk lemah sambil memegangi perutnya. Proses persalinan berlangsung cepat, dan bayi yang lahir tampak sehat, meski suasana di sekeliling sangat mencekam. Namun yang paling mengganggu Sari adalah ekspresi lelaki tua dan beberapa anggota keluarga lain yang hadir. Bukannya bahagia, mereka justru tampak murung, bahkan gelisah. Tidak ada tangis bahagia, tidak ada nama diberikan pada bayi itu. Mereka hanya diam, lalu meminta Sari pulang secepatnya. Keesokan harinya, ketika Sari mencoba kembali untuk memeriksa kondisi Mira dan bayinya, rumah itu sudah kosong dan tampak seperti tak pernah dihuni. Warga sekitar hanya menggeleng ketika ditanya. Tidak ada yang melahirkan di sana, kata mereka, bahkan menambahkan bahwa rumah itu sudah kosong sejak bertahun-tahun lalu, dan tak ada kabar. Seolah bayi-bayi itu menghilang begitu saja dari muka bumi sejak kejadian itu. Malam-malam Sari tidak pernah sama. Tidurnya diganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang selalu berulang. Suara tangisan bayi dari kejauhan, lorong gelap yang tak berujung, dan sosok perempuan berambut panjang yang menatapnya dengan mata penuh amarah sambil menggendong bayi berlumur darah. Sari mulai merasa ada yang mengawasinya, terutama ketika melewati jalan menuju hutan atau saat ia merapikan peralatan medis di malam hari. Tangisan bayi itu, yang awalnya hanya hadir dalam mimpi, kini mulai terdengar nyata. Kadang samar dari balik jendela, kadang dari arah hutan, kadang bahkan seolah berasal dari bawah lantai rumahnya sendiri. Tak tahan dengan rasa penasaran dan ketakutan yang terus menghantui, Sari mulai mencari jawaban. Ia mencoba bicara dengan beberapa warga, namun hampir semua menutup mulut rapat-rapat, menyuruhnya berhenti bertanya, dan menyebutnya terlalu mencampuri urusan yang bukan haknya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Makyati, seorang dukun tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Dengan suara bergetar dan mata nanar, Makyati berkata pelan, "Kamu sudah melihat lebih dari yang seharusnya. Ini desa pesugihan. Nak, mereka kasih tumbal agar tetap kaya. Bukan ayam, bukan kambing, tapi bayi. Bayi segar yang baru lahir." Sari terdiam membeku. Jantungnya berdetak tak karuan. Semua mulai masuk akal. Panggilan melahirkan yang aneh, bayi-bayi yang hilang, dan keluarga-keluarga kaya baru yang tidak pernah punya anak di rumah. Suatu malam yang gelap dan sunyi, Sari kembali dipanggil oleh seorang ibu muda bernama Ratna yang hendak melahirkan. Berbeda dari sebelumnya,
Kali ini Ratna tampak gelisah dan menolak ditemani keluarganya. Ia memohon agar hanya Sari yang menolongnya, dengan suara berbisik penuh ketakutan. Di tengah proses persalinan yang berlangsung cepat, Ratna memegangi tangan Sari erat-erat dan berbisik, "Tolong, jangan biarkan mereka ambil anakku. Mereka sudah siap di belakang rumah. Mereka datang setiap malam bulan mati." Hanya beberapa menit setelah bayi laki-laki itu lahir, terdengar suara-suara langkah berat di luar rumah. Derapnya tidak seperti manusia. Disusul dengan suara gemuruh seperti tanah yang diremukan, dan suara erangan dalam bahasa yang tak dikenal. Sari, yang biasanya tenang, kini panik. Ia menggendong bayi itu dan mencoba mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Tapi saat membuka pintu, tubuhnya seolah membeku. Berdiri di sana, sosok tinggi besar berselubung kain hitam lusuh, wajahnya tertutup rambut panjang, dan dari sela-sela rambutnya keluar suara lirih seperti tangisan, bukan tangisan manusia, tapi seperti suara serangga yang meraung dalam kesakitan. Sosok itu melangkah pelan, namun setiap jejak kakinya meninggalkan bekas terbakar di tanah. Ratna menjerit dan memeluk kaki Sari. "Selamatkan anakku, jangan biarkan dia jadi tumbal." Dengan sekuat tenaga, Sari menerobos keluar jendela, membawa bayi itu ke dalam gelap malam, berlari tanpa arah di tengah kabut yang semakin tebal. Di belakangnya, suara jeritan Ratna dan erangan makhluk itu berpadu menjadi paduan suara neraka. Langkah Sari membawanya ke satu-satunya tempat yang ia ingat dari cerita Makyati. Sebuah batu keramat di dalam hutan, tempat yang konon tak bisa dijangkau oleh makhluk gaib. Ia bersimpuh di sana, menggenggam bayi itu erat-erat, berdoa dalam hati agar semuanya berakhir. Sejak malam pelariannya ke batu keramat, Sari tidak pernah kembali ke rumah. Ia bersembunyi di gubuk tua peninggalan Makyati yang terletak di pinggir hutan. Di sana, ia merawat bayi itu dengan penuh kasih. Meskipun setiap malam masih dihantui bisikan dan bayangan yang mengintainya dari balik pepohonan. Anehnya, makhluk hitam yang mengejarnya malam itu tak pernah muncul lagi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kabar hilangnya Ratna dan bayinya menyebar cepat, dan warga mulai menyalahkan Sari. Mereka menuduhnya melakukan penculikan, bahkan menyebarkan desas-desus bahwa ia membawa sial. Musibah mulai menimpa desa. Hasil panen membusuk mendadak, anak-anak demam tinggi tanpa sebab, dan beberapa ternak ditemukan mati dengan mata membelalak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Desa Karangjati perlahan berubah menjadi suram dan penuh ketakutan. Beberapa keluarga kaya yang selama ini disegani, tiba-tiba mengungsi diam-diam. Sementara itu, Sari akhirnya ditemukan oleh kepala desa dan sekelompok warga bersenjatakan parang. Mereka tak mendengarkan penjelasannya. Dengan amarah dan ketakutan, mereka menyeretnya keluar dari gubuk. "Kau melanggar perjanjian desa. Kau menolak takdir yang menjaga keseimbangan," teriak seseorang. Di tengah kerumunan itu, Sari hanya bisa memeluk bayi itu erat-erat, menangis tanpa suara. Ia diusir, diarak keluar desa, dan diancam akan dibakar hidup-hidup jika berani kembali. Sari terdiam, napas tercekat. Raka menatapnya dengan mata gelap pekat, tanpa cahaya kehidupan. Ia melanjutkan, "Bukan aku yang kau selamatkan malam itu. Aku adalah tumbal yang gagal. Dan sekarang, yang menunggu lebih lapar dari sebelumnya." Tiba-tiba, lampu padam. Jendela bergetar. Dari luar rumah, terdengar tangisan bayi, lalu jeritan perempuan, lalu sunyi. Keesokan harinya, rumah Sari ditemukan kosong. Meja makan masih rapi. Kue ulang tahun belum disentuh. Tak ada jejak Raka. Tak ada jejak Sari. Hanya satu hal yang tertinggal di atas meja. Bekas telapak tangan kecil terbakar hitam di atas taplak putih. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nama Sari dan Raka perlahan menghilang dari berita. Polisi menyebutnya sebagai kasus hilang biasa. Rumah mereka dijual murah, tapi tak pernah ada yang betah tinggal lebih dari 3 malam. Warga sekitar melaporkan suara tangisan bayi dari loteng, kadang dari lemari kamar mandi. Seorang penyewa terakhir, mahasiswa jurusan antropologi, meninggalkan catatan sebelum pergi tanpa jejak. Di dalamnya tertulis,